Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nadela Lestari NIM akhir 98, Salsabila Widya Pramono NIM akhir 91, Royhatul Jannah NIM 95, Novi Andriani NIM 117, dan Muhammad Nur Rohim NIM 89. Di sini kami akan menjelaskan perbedaan fungsi manajemen dan fungsi perusahaan. Fungsi manajemen terdiri dari 4 fungsi. Yang pertama adalah planning, yang kedua adalah organizing, ketiga adalah controlling, dan yang keempat adalah actuating. Yang pertama adalah planning atau fungsi perencanaan. Perencanaan merupakan proses pendefinisian tujuan organisasi, pembuatan strategi untuk mencapai tujuan, serta pengembangan rencana aktivitas yang terorganisasi. Contohnya, perusahaan A bergerak di penjualan. Perusahaan ini dibentuk dengan tujuan memperoleh profit dan mengenalkan produk dalam negeri. Yang kedua adalah organizing. Pengorganisasian adalah proses penyusunan atau penentuan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya organisasi meliputi sumber daya manusia, karyawan, atau tenaga ahli. Contohnya, perusahaan A merekrut sejumlah karyawan dan tenaga ahli yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing, seperti divisi penjahit, pembeli bahan, divisi promosi, dan lain-lainnya. Ini saya akan mempresentasikan tentang executing atau pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan proses penerapan atau implementasi dari semua rencana, konsep, ide, serta gagasan yang telah dibuat sebelumnya untuk meraih tujuan bersama. Dalam implementasinya, wajar jika ditemui beberapa kendala, namun ada pula yang langsung sukses dan berhasil. Fungsi pelaksanaannya biasanya dilakukan dengan membimbing serta memberi motivasi kepada sumber daya manusia, serta peningkatan kemampuan bekerja karyawan. Contoh, perusahaan A memulai proses produksi pakaiannya. Para petinggi perusahaan membimbing sumber daya manusia dan selalu memberikan motivasi. Semua ide yang telah dirancang sebelumnya diimplementasikan semaksimal mungkin. Lalu yang selanjutnya, controlling atau pengendalian. Pengendalian adalah bentuk kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan jika apa yang telah dirancangkan, disusun, serta dijalankan sudah sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Fungsi pengendalian dilakukan dengan mencari tahu apa saja yang tidak sesuai dengan rancangan, menentukan dan menganalisa letak permasalahannya, berusaha mencari solusinya, serta melakukan pengawasan kinerja sumber daya manusia. Contoh, setelah perusahaan A memproduksi pakaian dan menjualnya, mereka melakukan evaluasi. Ternyata masih ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya, misalnya kesalahan teknis saat produksi dan penjualan. Solusinya ialah mencegah hal itu terulang kembali dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang fungsi perusahaan. Fungsi perusahaan sendiri memiliki 5 macam. Yang pertama, fungsi ekonomi. Yang kedua, fungsi akuntansi. Yang ketiga, fungsi produksi. Yang keempat, fungsi pemasaran. Dan yang terakhir ada fungsi personalia. Fungsi ekonomi merupakan sebagai penyedia dorongan untuk barang maupun jasa dan mengkoordinasikan kegiatan terkait perekonomian. Oleh karena itu, sebuah perusahaan memiliki tugas utama, yaitu memonitoring, menganalisis, menyelidiki terkait perekonomian perusahaan itu sendiri. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti perusahaan yang sedang bergerak di bidang jasa. Perusahaan tersebut sedang mengawasi serta menganalisis penyebab menurunnya pelanggan. Lalu ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi adalah media informasi mengenai kekayaan perusahaan. Dan fungsi ini berguna untuk menjaga kekayaan perusahaan dan juga menjaga prosedur perusahaan berjalan lebih baik. Seperti contohnya pada perusahaan A yang mencatat suatu transaksi. Lalu transaksi tersebut digunakan untuk membuat kebijakan perusahaan A tersebut. Lalu ada juga fungsi produksi. Fungsi produksi untuk menambah atau menciptakan fungsi dari suatu barang atau jasa, sehingga barang atau jasa tersebut memiliki nilai yang tinggi.
seperti contohnya pada perusahaan kain tekstil yang mulai sekarang ini memproduksi sebuah baju. Yang keempat ada fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran ini merupakan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan melalui proses pertukaran yang saling menguntungkan antara produsen dan konsumen. Banyak metode pemasaran yang digunakan oleh setiap perusahaan bergantung pada kreativitas masing-masing. Contohnya saja pada perusahaan pakaian yang melakukan promosi melalui sosmed atau membuka promo produk. Yang terakhir ada fungsi personalia. Fungsi personalia ini merupakan pegawai atau personil yang diberikan tanggung jawab sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Sehingga adanya fungsi personalia ini juga sangat penting untuk menjaga agar efektivitas dan efisiensi pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan dapat berjalan secara optimal sesuai yang diharapkan. Contohnya pada perusahaan alat tulis yang memiliki karyawan dengan berbagai bidang keahlian seperti bidang produksi dan bidang packing.